Beneran mau nyalon ini Kang sekarang? Beneran Eh. nyalon, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari Partai Nasdem, PKB dan P3. Oke. Pasangan Teh Lina ya Kang? Ya, Terina. Nama Teh Linanya itu Aslina. Aslina ya Aslina, Kang? Aslina. Singkatannya? Ya, aslinya Seplina. Asep Lina. Aslina. Oke. Kalau itu bahasa sehari-hari yang suka dipakai oleh masyarakat dan Aslina lur. Ya gitu kan. Ini gini Aslina ya. lur Aslina gitu. lur nyalon emang Iya, Aslina Aslina. lur nyalon lur. Kang, ini apa namanya? Saya kok ngerasa rasanya Kang nekat gak sih Kang nyalon di Subang? Eh, karena sebagai putra daerah Mm-mm. dan orang Subang ada keinginan, tekad ingin Mm-mm. memajukan daerah Mm-mm. kelahirannya. Saya sebagai orang Subang begitu banyak Mm-mm. potensi-potensi yang cukup besar Mm-mm. untuk bisa membangun Kabupaten Subang dan meningkatkan kesejahteraan Mm-mm. masyarakat Kabupaten Subang. Secara infrastruktur itu memang jalan jelek masih ada. Mm-mm. Kalau isu yang paling besar di masyarakat Kabupaten Subang itu adalah terkait masalah kemiskinan Mm-mm. dan lapangan pekerjaan. Mm-mm. Ketika masyarakat ingin bekerja, itu masih terjadi pungli-pungli Oke. di di area tempat Oke. pekerjaan. Angka perceraian di Kabupaten Subang ini gara-gara ekonomi itu. Rata-rata alasan gara-gara ekonomi itu hampir 6.000 sampai 7.000 angka perceraian kata Subang gara-gara ekonomi. Bioskop orang Subangnya aja nonton ke Bandung, ke Bioskop teh Karawang. enak. Belum Can ada. aya teh? Belum ada Oh, bioskop. oke. Bioskop. Ya, banyak orang Subang yang nonton bioskop itu di Karawang, Purwakarta dan di Bandung. Soal ini agak kalau bagi saya ini berat banget. Bisa jadi aib. Waktu ada kasus ibu hamil meninggal, Kang. Orang Tanjung Siang masuk dulu ke RSUD Ciereng nggak tahu kenapa lah ya, nggak Hmm. bisa layani terus harus balik lagi ke Bandung ya kan. Kebanyakan Ya, dari Tanjung Siang ke Subang, ya, balik lagi ke Bandung terus tewas di tempat, Kang. Itu sebenarnya kan miris banget, Kang. ya, Berarti kan itu masalahnya soal ketersediaan rumah sakit di Subang. ya. Cuma akan ke depan melihat itu, Kang. Ya, saya lihat itu kejadian kalau tidak salah tahun kemarin ya. Iya. Ya, itu tahun kemarin kejadian. Memang eh, Subang ini sangat minim dengan rumah sakit yang punya ketersediaan alat. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Mega Nugraha dalam podcast Mata Lokal Memilih. Kali ini kita seperti biasa akan membicarakan soal peluang-peluang apa bakal calon kepala daerah di Pilkada di Jawa Barat. Nah, bersama saya sudah ada Kang Asep Rahman Dimyati, bakal calon Bupati Subang yang sudah dapat rekomendasi dari salah satunya Nasdem, Nasdem, PKB, PKB, dan dan P3. P3. Ini adalah Kang Asep Rahman Dimyati. Apa kabar Kang? Baik, Hatur alhamdulillah. nuhun sudah jauh-jauh dari Subang mampir ke studio kami. Alhamdulillah. Iya, Terima kasih sudah diundang. siap. Jadi Kang Asep saya udah nggak ngerasa asing lagi dengan Kang Asep karena apa namanya dulu waktu saya masih junior wartawan sempat tugas di Subang dan sempat apa namanya sempet di lapangan bareng lah ya Kang Ya, ya. di lapangan bareng. Zaman-zaman demo gitu Kang. Gitu. Jadi Kang Asepnya 2013 nyalon. 2013 nyalon waktu itu. Tapi dari 2018 kan tidak ada. Kemana Tidak aja ada. Kang? Dari 2013 sampai sekarang tuh rasanya kayak menghilang. Ya, 2013 setelah nyalon 2014 saya fokus Mm. sebagai pengusaha dan pengacara. Ya, oke. Gitu. Jadi 2018 baru muncul lagi ketika saya diminta untuk jadi ketua tim pemenangan Oke. Pilkada 2000 waktu itu 2017. Pak Ruhimat. Oh, bukan. Waktu itu ya calon bupati kemarin Oke, aja. salah satu kemarin. Dan itu menghilang lagi, Kang.
Hilang lagi, fokus Oh, fokus lagi lagi. kepada Heeh. pengusahanya Oke. sama pengacaranya. Oke. 2022 Heeh. waktu itu eh, secara kebetulan Mhm. diminta oleh Maep untuk bisa berkiprah lagi Mhm. di pilkada sekarang Oke. 2024. Heeh. Jadi Kang Asep ini, tadi saya cerita, Kang Asep ini kan saya sering ketemu di lapangan tukang demo. Dulu Kang Asep ini aktif di gerakan, Iya, ya iya. kan, memimpin ormas, salah satu ormas di Subang lah. Hmm, Pasti orang Subang nggak akan asing dengan Kang Asep ini sebenarnya mah. iya. Tapi bicara ormas, muka-muka Kang Asep ini nggak ada tampang-tampang ormas Kang sebenarnya mah. Bunget-bunget gini ada ormas coba lihat kan. Kayak kalau istilah sekarang itu kayak apa namanya? Apa sih arahnya bener? Oh, kayak opa-opa Korea Apa gitu. Korea? Beneran mau nyalon ini Kang sekarang? Beneran Eh, eh, nyalon, eh, alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari Partai mhm, Nasdem, PKB dan P3 oke. untuk bisa memberikan ya kontribusi tenaga Mhm, pikiran mhm, waktu mhm, ya ini pengabdian untuk Kabupaten Subang oke. gitu. Jadi dari partai berikut dari lapisan masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya bisa Oke, gitu dan harus bisa melakukan hal-hal yang terbaik oke, untuk Subang lebih maju oke, dan masyarakatnya lebih sejahtera. oke, amin, amin. Berarti Nasdem tuh kalau nggak salah Mang Eep ya? Mang Eep Hidayat, Mengaip, tokoh legendaris juga di Subang. siap. Gitu kan, tokoh mantan Mantan bupati yang Bupati, fenomenal juga kan di Subang. siap. Gitu kan. Oke, oke. Apa kabar sekarang Mang Eep, Kang? Alhamdulillah sehat, Mengaip Oke, sehat. mhm, Sekarang menjadi tokoh masyarakat mhm, di Kabupaten Subang yang selalu memberikan mhm, mhm, pengalaman-pengalaman mhm, ilmunya baik sebagai tokoh mhm, politik, beliau sebagai mantan mhm, bupati yang memang punya segudang iya, ilmu dan mhm, segudang pengalaman mhm, mhm. dalam hal apa membangun Mhm, Kabupaten oke, Subang. oke. Kang bisa diulas sedikit nggak Kang? Kalau tadi saya kan sudah kenal Akang. Nah, Ya, mungkin netizen Tribuners atau warga Subang yang lain yang nonton mungkin ada yang belum tahu Akang. siap. Diulas sedikit siapa sih ini Kang ARD ini? Singkatannya Iya. ARD ya? Ya, saya lahir dari kota Subang yang posisi memang di Jalan Es Paman di Soklat. Mhm, Nah, saya lahir dari sejak kecil memang dididik untuk mandiri mhm, dari mulai SD, mhm, SMP, dan SMA. mhm, SD saya di Subang, SMP dan SMA saya di Bandung. mhm, Dari s- jenjang sekolah itu saya dididik mandiri sehingga mungkin orang tua mhm, saya lebih mengerti mhm, dengan kemampuan anaknya mhm. sehingga dari sejak SD itu saya dilatih sudah berwirausaha gitu. Oke, Jadi SD, SMP, SMA dan kuliah di Bandung ya makin memantapkan menjadi pengusaha oke. waktu itu. Dan di 2000 tahun 99 lah Mhm, 2000 mhm. saya sudah di Jakarta Oke, gitu. oke, Di oke, oke. Jakarta eh, apa namanya bergabung dengan para pengusaha di Mhm, 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 Jakarta. mhm. Di 2000 kurang lebih 2004 ya 2004 25 saya kembali lagi ke Oh, ke Subang Subang. gitu. Oke, sampai sekarang di Subang sekarang. Sampai sekarang di Subang Mhm, gitu. Jadi 2006 2006 itu mempelajari Kabupaten Subang mhm, dulu mhm, baik secara hukum, mhm, mhm, politik, mhm, teritorial gitu. Nah, baru saya mengembangkan, membaca peluang-peluang bisnis dengan pengalaman saya di kota besar mhm, sehingga saya jalankan dan
secara kebetulan saya dulu di Jakartanya sering bergaul dengan, perusahaan-perusahaan asing sehingga Mmm. ketika ada, eee, mulai datangnya Kabupaten Subang itu di tahun 2008 mulai industri itu masuk sehingga saya sudah terbiasa Oke. itu menggali hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan asing Asing. yang berinvestasi di Oke Kabupaten Subang. oke. Pengalaman di Jakarta itu ya saya, manfaatkan untuk, berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi di Kabupaten Subang. Oke. Di background full pengusaha gitu ya, Kang? Background full pengusaha. 2010 saya dapat kepercayaan dari waktu itu Partai PAN, dari pengurus PAN untuk bisa memegang pucuk pimpinan PAN. Ketika dipercaya ya alhamdulillah dari, 3 kursi naik ke 5 Oke. kursi gitu. Oh, sudah dari 2010 itu ya, Kang? Iya, Pileg berarti pileg pileg, 2000. 2 periode saya menaikkan 2 kursi lah, Oke. seperti Nah, itu. sekarang itu berarti kan kemarin kalau nggak salah Kang sudah dapat rekomendasi dari PKB kan dengan pasangan Teh Lina ya, Kang, ya? Iya, Heeh. Terina, Nama Teh Linanya itu Aslina Aslina Aslina, ya, Kang? Aslina. Singkatannya? Ya, aslinya Aseplina, Asep Lina. Aslina. Oke. Kalau itu bahasa sehari-hari Heeh. yang suka dipakai oleh Oke. masyarakat dan Aslina Lur, kayak gitu Kabupaten kan, ini gini, Aslina Lur Aslina gitu. Lur nyalon mah Ini Aslina Aslina. Lur nyalon Lur, gitu. Berarti Nasdem, PKB, P3 ya, Kang, ya? Ya, Nyalon di Subang. yang di Subang. Itu Aslina itu fix, Kang, udah nggak dikunci lagi, nggak akan berubah lagi? Secara B1KWK itu adalah SK yang sudah dikeluarkan oleh Oke. DPP masing-masing Oke, sudah, heeh. partai, sudah nama pasangan Oke. langsung. Tinggal daftar berarti 27 nanti? Tinggal daftar Oke. 27, rencananya 27 Mhm. Agustus, karena kita declare yang Mhm. paling pertama, maka kita ingin daftar juga Oke. dari yang pertama Oke. ketika tanggal 27 itu ditetapkan untuk mulainya pendaftaran ke KPU pasangan calon yang diusung oleh para partai-partai. Oke. Kang, ini apa namanya, saya kok ngerasa rasanya Akang nekat nggak sih Kang nyalon di Subang? Pertama begini, karena Subang ini kan sejak 99 atau ya, itu kan Ya, dikuasai partai PDIP lah ya. ya, Terus kemudian kemarin juga Pilpres ya, dikuasai Gerindra. ya, Terus Akang tiba-tiba jadi jalur tengah nih nyodok nih Kang. ya. Nggak nekat Kang itu Kang? Ah, eh, karena sebagai putra daerah Mhm, dan orang Subang ada keinginan, tekad ingin mhm, memajukan, daerah mhm, kelahirannya. Saya sebagai orang Subang begitu banyak mhm, potensi-potensi yang cukup besar mhm, untuk bisa membangun Kabupaten Subang dan meningkatkan kesejahteraan mhm, masyarakat Kabupaten mhm. Subang. Dengan, eee, pengalaman dan mengetahui, beberapa potensi yang ada Kabupaten Subang ini, nggak ada salahnya saya Oke, sebagai, eee, orang Subang oke. yang mencintai, tanah Mhm, kelahirannya untuk ikut andil memberikan kontribusi mhm. dari waktu, tenaga pikiran saya untuk pengabdian ke daerah sendiri. Oke, cobaan we heula. Nah, cobaan aja dulu, cobaan heula. Lamun ceuk apa teh Kang, lamun ceuk Coldplay mah nya lagu lagu Fix You, Chris Martin ngomong gini, "If you never try, you never know." Ah, Jadi, yeun mana itu nyobaan mau apa, jadi cobaan betul. heula we, Ya, kayak gitu kan, ya, kayak gitu. Nah terus Kang, kira-kira kemarin menuju pencalonan itu, dinamikanya saat ini Kang nih, ya. kira-kira sampai sejauh mana Kang? Lancar atau emang Alhamdulillah, kesulitan mencari partai? eee, karena secara kebetulan saya ini bukan tipe orang yang memaksakan Mhm, diri, mhm, mhm, gitu. Karena mhm, saya berpikir kita ini mau mengabdi, saya iya, mau berbuat mhm, untuk daerah sendiri
dengan keikhlasan ketulusan kita untuk kemajuan daerah sendiri. Jadi ketika eh, ada kepercayaan itu ya kita jalankan mengalir eh, sejauh mana eh, halangan dan rintangan itu. Dan alhamdulillah halangan rintangan itu eh, apa namanya ya selesai dengan sendirinya. Dan ya kita kan mau berbuat baik itu jangankan pasti ada tantangan dan rintangan. Dan tantangan itu yang harus kita hadapi, yang kita harus jalani, nggak bisa kita hindari, yang akan memacu kita untuk lebih dewasa, lebih lebih berpikir lagi bagaimana rintangan masalah ini kita lalui menjadi sebuah solusi untuk kita sendiri. Dan melenting ujungnya. Nah, melenting supaya ya. melenting. Supaya melenting. Korea berarti ini. Ya Kang, ini Subang ini apa ya? Karena saya pernah tinggal di Subang, pernah tugas di Subang. Apa ya? Bagaimana dulu 2013 itu kayaknya apa ya? Banyak banget permasalahannya gitu Kang ya. Ya. Jalan jelek, ya. susah kerjaan, ya kan. Akhirnya kumaha Kang di Subang? Masih kayaknya atau kumaha? Ya, secara infrastruktur itu memang jalan jelek masih ada. Kalau isu yang paling besar di masyarakat Kota Subang itu adalah terkait masalah kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Itu yang paling masyarakat itu sering diperbincangkan setiap hari. Sebentar Kang, lapangan pekerjaan. Ini kan Subang itu sekarang sudah ada Cipali nih. Ya. 2017 diresmikan kalau nggak salah, 2016 2017 lah ya. Ya. Gitu. Kan biasanya nih hukumnya nih kalau sudah ada tol maka bakal ada industrialisasi. Ya. Apakah terjadi industrialisasi nggak Kang dalam waktu 5 atau 10 tahun terakhir di Subang nih Kang? Industrialisasi di Subang itu terjadi. Ada. Cuma ada beberapa industrialisasi yang memang datang ke Subang belum maksimal dalam hal perekrutan lapangan kerja. Ada sebuah hal yang memang harus diperbaiki di masyarakat Kabupaten Subang, yaitu bagaimana ada andil pemerintah untuk ikut peran serta mengurangi pengangguran tersebut. Nah, apa contohnya ketika masyarakat ingin bekerja, itu masih terjadi pungli-pungli di area tempat pekerjaan. Sedangkan orang melamar bekerja ini ingin mencari uang. Gitu. Ketika mau melamar dipinta uang ya mereka terbentur dengan biaya pungli-pungli itu oleh beberapa oknum yang memang melakukan pungli tersebut. Satu itu. Kedua, antara kebutuhan perusahaan dengan skill dan pendidikan ini itu tidak sesuai. Skill dengan kebutuhan kerja kerja itu. Jadi seharusnya ada peran andil pemerintah ketika investasi itu datang ke Subang. Seharusnya pemerintah tahu ini apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Dari skill, dari pendidikan, dari keahlian apa yang dibutuhkan, sehingga ketika investasi itu mulai akan datang ke Subang, pemerintah sudah melakukan upgrade kepada masyarakat Kabupaten Subang, sehingga mereka ketika perusahaan ini berdiri, masyarakat sudah terlatih semuanya, sudah siap pakai, sehingga akan menjadi pengaruh terhadap selerinya mereka ketika punya skill, punya keahlian khusus, sehingga perusahaan pun merasa memang butuh, begitu, memang butuh. Jadi ini yang harus di Subang itu sekarang kebanyakan apa? Manufaktur ada kan kalau nggak salah Kang sekarang? Manufaktur ada, padat karya, padat modal.
gitu. Seingat Itu seingat saya tuh kan dulu tuh sebelum ada Cipali kebanyakannya perusahaan garmen semua kan Kang, ya padat padat karya itu tuh ya? padat karya. Heeh, yang sekali kena goncangan langsung Ya, tewas betul. gitu kan. Sa Tapi setelah itu tuh mulai berkembang ada manufakturnya kan kalau nggak salah nih ada Kang? ada ada Oke. ada ada. Apalagi sekarang UMR Subang kan lumayan meningkat Kang ya? Meningkat lumayan. Jauh pisan gitu, maksudnya Ya, drastis dari 3,2 3,2. ya, Oke, hampir sama kayak Bandung. 3,2 sama seperti Bandung lah Oke. Nah, gitu. itu berarti kan otomatis kalau industrialisasi ada, maka otomatis penyerapan tenaga kerja juga tinggi sebenarnya. Ya, Harusnya gitu kan ya. Mungkin ada pendidikannya atau gimana Kang sebenarnya? Saya Kang bicara Kang skill yang ada tuh tidak diserap oleh oleh pasar. ya, Berarti kan kalau begitu pendidikannya mungkin. ya, di situ ada pendidikannya. Heeh. Kemarin ada perusahaan, salah satu perusahaan yang minta tolong ke saya. Contoh dia mengeluhkan kepada saya bahwa kesulitan Oke. mereka mencari, orang yang punya keahlian bahasa Cina, Oke. ya. Padahal, perusahaan itu berani membayar sampai per bulannya gajinya 30 juta. Wih, Per bulan 30 bulan. juta. Baik mau S1, S2 jurusan apapun, ketika bahasa Cinanya tidak Bisa. bisa, ya nggak kepake itu Oh. ijazah. Jadi selain pendidikan formalnya, maka harus juga dilatih, keahlian-keahlian Bahasa. yang bahasa. Karena nanti industrialisasi di Kabupaten Subang ini bukan hanya perusahaan China, perusahaan Jepang, perusahaan Itali, ya perusahaan Korea. Di situ, harus ada yang namanya, Penguasaan bahasa. penguasaan bahasa ataupun kurikulum SMK Heeh. ataupun universitas yang ada di Subang ini harus menyesuaikan dengan pasca-pasca kebutuhan ke depan. Industrialisasi di Subang. Industrialisasi di Subang. Sebentar, perusahaan di Subang tuh sekarang asing naon wae Kang, dari mana wae? Perusahaan dari beberapa negara, baik dari negara Korea, Korea, Jepang, Itali. Itali, Cina, itu ada. Itu bergerak di bidang apa Kang? Pirelli, Oh, bawa ban. ban Oke, ban. Pirelli, Heeh. seperti itu. Oke. Jadi itu kan menjadi sebuah, tuntutan ketika orang, punya ijazah S1, S2, S3, ketika komunikasi dalam hal, pimpinan mereka adalah orang asing, baik dari orang Cina, Korea Selatan, itu kan perlu diperhatikan. Makanya ke depan sebetulnya harus ada andil pemerintah yang, ataupun, sekolah, kebutuhan industrialisasi ke depan, itu apa yang dibutuhkan. Nah, sekolahnya itu menyesuaikan, sehingga ketika lulusan SMK ini, mereka itu ketika keluar sekolah, skill-nya udah memang sudah dibutuhkan oleh perusahaan itu. Di situ ada harus kerjasama. Kerjasama baik, SKPD yang terkait, baik dinas pendidikannya, dinas ketenagakerjaannya, dan harus difasilitasi oleh pemerintah, kepala daerah, gitu. Jadi lulusan SMK ataupun nyambung dengan kebutuhan pekerjaan. Ginterwa Bupati Subang itu ke depan harus mengajar di Subang harus ada apa? Borodakannya kudu bisa bahasa Jepang, Iya, bahasa Korea, Mandarin lah gitu ya. iya. Ya kan di Subang sudah banyak sekarang SMK yang, mulai, berdiri ya. Namun ketika kurikulumnya tidak disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, mereka juga tetap cek bahasa Sunda, bahasa Inggrisnya mah ngatog. Ngatog. Bahasa Inggrisnya mah ngatog gitu. Nah, tapi ketika disesuaikan dan ada kerjasama antara SMK ini dengan perusahaan, difasilitasi oleh pemerintah lewat Dinas Pendidikan dan Sisnaker, maka itu akan secara otomatis mereka itu tidak ada jeda nganggur. Mereka langsung masuk kerja dan tidak akan terjadi pungli di lapangan. Karena ini yang bisa. itu kan. Seperti itu. Oke. Jadi
tadi kenapa industrialisasi di Subang banyak, tapi karena tidak seimbang, Kang. Tidak seimbang gitu antara kebutuhan perusahaan dengan kesediaan pekerjaannya tidak seimbang yang dibutuhkannya. Terus banyak juga perusahaan-perusahaan yang lama itu pilot, bangkrut. Yang muncul yaitu padat modal. Yang bangkrut padat karya. Kalau padat modal itu 100-200 kan. Kalau padat karya itu bisa 20.000 karyawan. Nah, apakah perusahaan yang karyawan di sini bisa pindah ke sini? Beda ini ya, beda skill. Beda skill. Nah, inilah yang ke depan menjadi PR gitu. Gitu. Apalagi lapangan pekerjaan itu kebanyakan itu selalu perempuan. Nah, pemerintah ini harus bisa harus punya andil bagaimana mengundang investor untuk berinvestasi ke Subang untuk tenaga laki-laki. Jangan kebalik seperti film si Idoy kan gitu. Gitu. Jadi laki-lakinya ngasuh anak, perempuannya nyari kerjaan. Kang, bener. Makanya angka perceraian di Kabupaten Subang ini gara-gara ekonomi itu. Rata-rata alasan gara-gara ekonomi itu hampir 6.000 sampai 7.000 angka perceraian kata Subang gara-gara ekonomi. Begitu. Di banyak janda dong itu kan. Ya. Iya. Kalau itu bisa bisa ya, Kang, ini Kang. Subang ini kan sebenarnya Pak dalam 5-10 tahun terakhir ini kan banyak keistimewaan diberikan pemerintah pusat ke Subang ya Kang. Cepali ada. Ada Bendungan juga ada. Pelabuhan Patimban juga ada. Akses tol dari ke Patimban jalur sendiri mulai ada gitu Kang. Menurut Akang apakah sejauh mana pentingnya pemimpin Subang ke depan itu, apakah harus imajinatif atau enggak? Perlu. Pemimpin Kabupaten Subang itu perlu yang imajinatifnya cukup tinggi. Kenapa? Kalau hanya mengalir saja dengan program yang sudah ada itu, ya pemimpin harus punya terobosan. Yes. Ya, program yang ada itu berjalan tinggal melaksanakan. Terobosannya apa? Di luar itu. Nah, ini yang harus dilakukan ketika ada jalan tol mulai ke Patimban, terus jalan tol Cipali. Nah, terobosannya harus bagaimana itu menguntungkan untuk mendongkrak ekonomi Kabupaten Subang. Manfaatnya apa? Gitu. Kita tahu, harus ketahui Jumat, Sabtu, Minggu ketika keluar tol Cipali itu, ya keluar tol Subang, tol Cipali itu menuju arah Bandung itu tidak pernah nggak macet cuma Sabtu Minggu. Nah, bola mantah tuh macet. Ya, bola kan tuh macet. Nah, kemacetan ini kan sudah terasa oleh masyarakat Kabupaten Subang. Dari mulai keluar tol Kabupaten Subang sampai ke arah Ciater. Ada wisata yang sudah mulai tumbuh di wilayah selatan Kabupaten Subang. Nah, apa yang dampak positif manfaat untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Subang ini? Sehingga ketika terdongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Subang, maka daya belinya kan luar biasa. Nah, bagaimana menciptakan orang yang lewat ketika kemacetan itu terjadi, membuang uangnya di Kabupaten Subang. Nah, ini yang belum diolah. Belum diolah. Coba lihat bagaimana untuk mengolahnya perlu pemimpin. Nah, pemimpin yang imajinatif, yang punya terobosan. Sampai sekarang ciri khas Kabupaten Subang itu untuk bisa dibawa sebagai oleh-oleh mereka wisatawan yang lewat Subang itu belum dimaksimalkan baik oleh dinas yang mengurus perindustrian dan perdagangan, baik brandingnya apa gitu ya, brandingnya apa? Ganasnya ganas. Ya, ganas. Ya, ganas juga kan sekarang. Gitu kene ganas. Tinggal tugunya doang gitu. Iya, tugunya doang. Tapi bagaimana nanas itu menjadi sebuah ciri khas dari dulu Kabupaten Subang yang menjadi oleh-oleh. Sehingga kita datang ke Subang nggak beli oleh-oleh nanas itu berarti nggak afdol. Contoh seperti itu.
Contoh kalau kita ke mana, ke Bali, Heeh. ya, kalau nggak beli kaos Billabong, Heeh. belum ke Bali. Iya, iya. Nah itu harus, di Subang kan belum Amun pernah teu ka ada. Purwakarta, amun teu meuli Maranggi, Teu can ka mengarang, Purwakarta. terus saya Amun tengah ka Subang mengarang, naon berarti kan eueuh. ka Subang kan can aya, gitu. Ini yang harus kita gali untuk TKW Kang UMKM. balau Subang mah Kang. Gitu. Penyadap TKW, TKW. TKW-nya tahu-tahu udah meninggal dibawa ke dia. Diarahap. Iya, tong gitu dia budan. Ya. Oh, janganlah. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita punya terobosan pemimpin kita penguasa Subang, nggak usah kita TKW ke Arab kemana. Kalau misalnya bisa bekerja di Subang dengan potensi yang ada, ya sebenarnya sama saja. Satu, kita ingat tahun 90-an saja, 98, 2000-an tuh. Orang Subang tuh bekerja sangat sulit di Kabupaten Subang. Paling dekat di Purwakarta, Karawang, Iya. Tangerang. Sekarang gitu, tempat bekerja ini ada di lingkungan sendiri. Harapan banget. Harapan banget gitu, dapat sendiri. Sehingga istirahat bisa masih kumpul dengan keluarga, ibu yang menyusui bisa menyusuinya, ya, dan ketemu dengan orang tuanya. Itu sudah luar biasa. Beda dengan dulu ketika orang Subang bekerja di Tangerang, kan, itu kan pulang pasti seminggu sekali dan tidak bertemu dengan anak keluarganya. Sekarang tinggal bagaimana pemerintahan masyarakat Subang dan masyarakat Subang ini memanfaatkan investasi di Kabupaten Subang. Investor yang berinvestasi di Kabupaten Subang. Eta PR berarti Kang. PR ke depan. Ya dengan potensi yang ada Kabupaten Subang dengan PAD hanya 600 miliar ya miris kita. 600 miliar ada. Iya. Dengan melimpah segala aya Ya, segala aya di gitu. kidulna aya Ya. kebun teh, ya kan, Ya. wisata, tengahna pabrik Ya. unggul. Ya. Oke. Belum maksimal dalam hal meningkatkan PAD. Ya, meningkatkan PAD. Kabupaten Subang itu belum maksimal. Banyak juga wisata-wisata Kabupaten Subang yang belum tergali. Ketika memang sudah menjadi Subang itu jalur alternatif sebagai tempat wisata lokal tourism itu kan luar biasa. Hanya berarti satu tempat. Ada tempat-tempat yang bisa digali dan harus menjadi andil terobosan pemerintah Kabupaten Subang, sehingga bukan hanya tujuan satu saja. Contoh di Subang ada Ciater. Sudah Ciater kemana? Padahal wisata di Kabupaten Subang itu banyak air terjun yang bisa menjadi tempat wisata. Air terjun fenomenal tuh? Ada Cijalu, ada Curug Sadim, ada 7 curug dan tempat wisata alam yang sangat luar biasa yang tidak ada di daerah lain. Nah, ini harus digali sehingga bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Subang di bidang wisata. Jadi hanya ketika di Ciater sudah, tapi mereka bagaimana wisata di lokal ataupun asing itu ketika dari Ciater atau kemana nih lari lagi. Jadi ini merata. Itu kan ya itu tadi menarik Kang, emang perlu potensinya ada. Memang tapi apa ya namanya ya? Perlu ada stimulan mungkin Kang. Tugas pemimpin mungkin itu ya Kang ya. Betul, infrastruktur itu harus diperbaiki untuk menuju wisata. Kang, Singapura ini negara Singapura tetangga kita punya apa? Tidak punya sumber daya alam untuk daya tarik wisatawan. Tetapi kenapa orang luar itu ingin main ke Singapura? Mereka ciptakan yang tidak ada di negara mereka yang alami. Mereka ciptakan buatan mereka sehingga betul-betul alami. Semuanya berawal dari imajinasi. Ya? Imajinasi. Kita datang ke Bandara Changi ya di Singapura itu sudah wisata. Jangankan dulu pindah keluar dulu bandara, dulu masuk bandara aja udah betah dulu kan. Udah wisata. Nah, itu harus kita lakukan di Kabupaten Subang dengan adanya Cipali, adanya Patimban, adanya juga Sadawarna di Kabupaten Subang. Itu menjadi sebuah tempat wisata danau yang bisa kita jadikan wisata. Begitu. Bisa kita jadikan wisata tempat nanti adalah olahraga jet ski, dayung, dan lain-lain seperti Danau Toba di
di Sumatera telah dilakukan seperti itu. Nah, kita harus paham betul apa yang menjadi kemauan pemerintah nasional dalam hal wisata, gitu. Potensi di daerah Subang ada, program dari nasional ada. Nah, itu harusnya disinergikan, kolaborasikan. Saya yakin pemerintah pusat mau membantu. Pabrik saya, ya Ya, kan, wisata banyak. ya. Lamun misalkan dimanfaatkan mau aya TKW keluar kan Nggak Subang ada ya. lah. Karena kan Ya. Subang itu misalnya melekat banget tuh apa namanya mindsetnya Subang TKW ya. TKI lah Pengirim TKW terbesar. salah satunya. Ya. Ya, sekelas kabupaten yang begitu banyak industrialisasinya, mohon maaf, tidak dibaca. Restoran Korea pun nggak ada. Oh, Saya memegang 27 perusahaan asing sebagai legal officer. Ketika mereka mau makan ciri khas Korea, mereka itu ke Kerawang oh, ke Bandung atau ke Bandung. Itu kan mereka buang uang, bukan di daerah mereka usahanya, tapi di Kerawang, di Purwakarta, dan di Bandung. oh gitu deh. Itu nggak kebaca potensi itu. Ya, bioskop orang Subangnya aja nonton ke Bandung, ke Kerawang. Belum ada bioskop. Bioskop. Ya, banyak orang Subang yang nonton bioskop itu di Kerawang, Purwakarta, dan di Bandung. Uang. Kesian betul. Ya. Seharusnya ketika potensi Kabupaten Subang yang cukup besar, orang Subang tuh gak usah buang uang, muter aja di Subang, gitu. Seperti itu. Dan kita lihat aja tumbuh dengan banyaknya penjual jasa kuliner di Subang, gitu. Cuma hanya bisa kulinernya, kalau sudah bicara kuliner A hanya latah gitu. Tapi tidak membaca potensi yang butuh apa nih? Menunjang dengan adanya investor yang berinvestasi. Jadi Pilkada Subang sekarang itu penentuan ya Kang ya. Penentuan pasca pemerintah pusat memberikan segala keistimewaan untuk Subang, ya kan? Betul. Penentuan nih kalau misalkan orang pemerintah pusat, nih Subang nih udah kuaing geus dibere tah jalan Cipali misalkan ya. Gitu, jalan tol Cipali diberi Patimban, pelabuhan dan lain-lain sebagainya. Sok tinggal kumaneh meureunnan. Rek dikumahakeun ieu, tinggal gitu. Penentuan berarti kan nanti ya. 5 tahun ke depan. Iya, otomatis dong ketika ada Patimban, ada proyek-proyek strategis nasional yang lain yang ada di Subang, itu harus punya dampak efek positif terhadap peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Subang dan meningkatkan ekonomi Kabupaten Subang. Itu yang harus direspon cepat oleh pemimpin ke depan. Bagaimana cara untuk mendongkrak ekonomi Kabupaten Subang ini? Satu lagi Kang, ini agak, kalau bagi saya ini berat banget, bisa jadi aib. Waktu ada kasus ibu hamil meninggal Kang, orang Tanjung Siang masuk dulu ke RSUD Ciereng, nggak tahu kenapa lah ya, nggak bisa layani, terus harus balik lagi ke Bandung ya kan, kebanyakan dari Tanjung Siang ke Subang, balik lagi ke Bandung, terus tewas di tempat Kang. Itu sebenarnya kan miris banget Kang. Berarti kan itu masalahnya soal ketersediaan rumah sakit di Subang. Cuma Kang ke depan melihat itu Kang. Ya, saya lihat itu kejadian kalau tidak salah tahun kemarin ya. Ya, itu tahun kemarin kejadian. Memang Subang ini sangat minim dengan rumah sakit yang punya ketersediaan alat yang memadai dan tim medis yang memang tersedia. Ini dengan jumlah masyarakat 1.600.000 dengan rumah sakit yang ada itu sangat kurang. Saya punya teman dokter. Dia adalah kebetulan mau sekolah spesialis jantung. Jadi rata-rata saya tanya, Kabupaten Subang ini satu dokter harus menangani 200.000 orang di Subang. Di Subang. Satu dokter spesialis atau satu dokter spesialis untuk menangani jantung itu. Jadi bayangkan sangat jauh. Saya tahu itu data dari
dokter yang di rumah sakit Kabupaten Subang ketika dia mau ngambil spesialis. Namun perlu juga dukungan dari rumah sakit di Subang untuk bisa mereka melanjutkan sekolahnya. Jadi kenapa? Jadi sangat jauh antara kebutuhan dokter dengan ketersediaan dokter. Itu juga sudah jomplang, apalagi dengan peralatan. Apalagi Ibu hamil yang terjadi kemarin kasus tahun kemarin kan seperti itu. Ketersediaan alat, rumah sakitna eueuh, rumah sakitnya juga banyak kan begini, punten maaf, ini saya bukan rata-rata rumah sakit itu menanyakan dulu terkait down payment atau oke. DP ketika mau sebelum diperiksa ataupun dirawat. Kasus itu saya temui ratusan kali ketika keluhan dari masyarakat. Karena saya punya sebuah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan yang selalu menangani masyarakat-masyarakat tidak mampu dan miskin, sudah ribuan yang kita bantu. Ketika mereka masuk ke sebuah rumah sakit baik, rumah sakit swasta, mereka selalu ditanya dulu down payment, bukan diperiksa dulu ketika lagi darurat. Gitu. Itu luar biasa. Nah, ini yang harus diperbaiki Kabupaten Subang karena kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan gitu menjadi skala prioritas ke depan. Karena awalnya kan pertama itu dari mulai mereka adalah pengangguran. Ketika nganggur tidak punya penghasilan, terjadi kemiskinan. Ketika miskin maka mereka tidak memerhatikan dari mulai gizi, ya, mulai pendidikan, kita boro-boro sekolah, buat makan pun susah kan begitu. Nah, ini yang harus sistem yang harus kita perbaiki dan harus lakukan terobosan. Oke, siap. Begitu. Dan di Pilkada Subang penentuannya. Di Pilkada Subang. Oke. Siapa yang akan dipilih nanti ya? Siapapun yang akan dipilih masyarakat nanti, mudah-mudahan yang terbaik. Pasti yang daftar di Pilkada Kabupaten Subang adalah putra-putri terbaik Kabupaten Subang yang ingin mengabdikan diri untuk Kabupaten Subang dan masyarakat. Kang, terakhir mungkin Kang, harapan Akang nih buat Pilkada Subang nanti Akang. Dengan Teh Lina, salam lah buat Teh Lina. Salam kenal. Siap. Tadi saya sampaikan Teh Lina lagi di Bali, lagi ikut muktamar PKB gitu. Tadinya mau datang cuma kebetulan beliau di muktamar Bali. Harapan Aslina. Iya, Aslina. Aslina ya? Aslina. Aslina ya? Ya, harapan Aslina ya. Kita ingin masyarakat Kabupaten Subang di dalam Pilkada 2024, 2029 itu adalah penentuan ke depan memilih pemimpin dengan Kabupaten Subang yang akan menghadapi daerah industrialisasi. Harus cermat, harus cerdas dalam memilih pemimpin karena ke depan dibutuhkan pemimpin yang bisa kolaborasi dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita ketahui bahwa ada yang harus itu adalah ketahanan politik, ketahanan pangan nasional, dan ketahanan negara. Ini yang harus sinergi, bisa pemimpin ke depan yang bisa sinergi dengan program nasional. RPJMN ya kalau itu harus gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Subang punya keinginan yang sama dengan Aslina, gitu. Aslina Dengan Aslina sama-sama untuk membangun Subang, menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan Kabupaten Subang yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Itulah Tribuners, bincang saya di podcast Mata Lokal Memilih dengan Kang Asep. Ya ini memang jadi menarik. Tadi saya mendapat catatan penting gitu bahwa Subang itu udah lagi banyak enaknya lah sekarang ya. Ada Cepali, ada Balai dan sebagainya. Tinggal ke depan butuh pemimpin imajinatif yang memanfaatkan potensi itu
menjadi kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Subang sendiri, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, satunya pendidikan. Dengan Kesehatan. pendidikan, orang bisa jadi pintar dan cerdas, dengan kesehatan orang bisa sehat, orang sehat bisa sekolah, sekolah bisa pintar, bisa bekerja, hidup layak, dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jumpa lagi dengan podcast Mata Lokal Memilih selanjutnya, Tribuners. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.